Puji nama Tuhan, Shalom, Dewasa Muda CK7 yang dikasih Tuhan Yesus. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Apa kabar teman-teman semua? Senang rasanya bisa berjumpa kembali hari ini. Saya percaya kita semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Mari hari ini kita siapkan hati kita sama-sama. Kita akan segera memulai ibadah kita hari ini. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna atas setiap kami. Sebentar Tuhan hari ini kami ingin memulai ibadah kami. Biar Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Ketika pujian penyembahan dinaikkan, kami percaya nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan disenangkan oleh setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari setiap kita yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus hari ini. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Sama-sama katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serahkan Saya percaya teman-teman di rumah bisa lebih lagi buat Tuhan. Teman sama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Sebab dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Sama-sama come on. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kami serukan nama Engkau Yesus Tuhan, satu-satunya Raja kami yang hidup. Amin. Mari semuanya sama-sama kita katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala. Sekali lagi serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama sorakan, yeah. Haleluya.
yang terbaik, sorakan haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau satu-satunya Allah dan Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap masuk lebih dalam lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yes Tuhan, Kau Allah yang layak disembah Tuhan Yesus. I was my cross you bore, and I can live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Bersama-sama dengan segenap hatimu, mari nyatakan, Allah Engkau yang layak kami sembah Tuhan Yesus. And now my shame is gone, I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and now we'll sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy, say worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau nyatakan, Kaulah Allah kami Tuhan. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens.
be glorified in all things. For all my life, I am yours forever. Say, so here I bow. To leave you, Yes, Lord. Jesus, be glorified. in all things, for all my life, I am yours. Forever. Say, God here, God here, and I'll be lifted high. Right here, and I'll be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours. Say, God here, God here, and I'll be lifted high. Right here, and I'll be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours. Mari sekali lagi nyatakan. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours forever. Say, I am yours. I am yours forever. I am yours. I am yours forever yours. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yes. Lift you Hallelujah. high, Jesus. Be lifted high. Shalom teman-teman dewasa muda, young couples, dan juga young family, Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada sekarang, apa kabarnya? Semoga tetap stay safe, tetap sehat semuanya, sekarang COVID lagi tinggi-tingginya, dan juga tetap semangat dalam mencari Tuhan, saudara. Terima kasih Dr. Yanto dan Pastor Eradi yang undang saya kembali, dan saya sungguh sangat senang bisa membagikan sedikit tentang firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kalau kami masih ada sebagaimana kami ada sekarang, kami bersyukur Tuhan, semua karena pertolongan-Mu dan semua karena kebaikan-Mu dan kasih anugerah-Mu ya Bapa. Kami masih sehat ya Tuhan. Tuhan, sembuhkan Tuhan dan berkati Tuhan orang-orang yang sedang sakit ya Bapa, yang di luar sana Tuhan. Dan pada hari ini kami mau belajar tentang generosity atau kemurahan hati Bapa. Bukakan pikiran dan hati kami supaya bisa mengerti dan bisa melakukan firman-Mu dengan baik dan bisa mempraktekannya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara, kita akan belajar tentang kemurahan hati pada hari ini. Saudara, sebuah tema atau topik yang mungkin kita sudah pernah dengar, kita tahu harus memberi,
Nah, tapi itu sangat susah dipraktekkan, saudara. Nah, saya berikan judul The Paradox of Generosity. Nanti kita akan belajar apa itu paradoks itu. Nah, tapi kita akan belajar tentang kemurahan hati, kita harus melihat kepada Allah Bapa. Kita harus melihat kepada Dia yang adalah murah hati dan suka memberi. Pasti saudara semua pernah mendapatkan sesuatu dari Tuhan, mungkin saudara berdoa atau mungkin saudara tidak meminta-minta, tapi tiba-tiba Tuhan kasih kepada kita. Nah, kita semua sudah mengerti bagaimana murah hatinya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita yang harusnya mati, masuk neraka, saudara, tapi Dia kirimkan anaknya secara cuma-cuma. Dia merasa kita lebih berharga daripada dirinya, dan kita ditebus, kita dari neraka pindah kepada buku kehidupan. Nah, buat saya ini tindakan generous atau murah hati yang tidak bisa diketemukan di mana-mana lagi. Apalagi Dia itu Tuhan. Dia yang punya segalanya. Dia yang berkuasa. Dia bisa melakukan apa aja yang Dia mau, tapi Dia memilih untuk menolong kita dan mempraktekkan, memperkenalkan apa itu generosity terhadap kita manusia. Nah, kita pengen seperti Tuhan. Kita pengen seperti Bapa yang juga adalah murah hati. Memberikan dirinya untuk orang. Memberikan dirinya untuk dunia. Nah, begitu juga keinginan Tuhan terhadap kehidupan kita. Nah, saudara, waktu kita percaya Yesus adalah juru selamat kita, waktu kita percaya Dia mati di kayu salib untuk menebus kita sebenarnya punya 2 hutang, saudara. Ya, 2 hutang yang kita nggak pernah bisa lunas untuk membayar dalam kehidupan ini sampai nanti kita dijemput lagi, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Karena itu murah hati atau generous haruslah menjadi sebuah lifestyle yang gak cuma 1 kali atau 2 kali dilakukan. Tapi harus terus menerus sampai kita nanti dipanggil Tuhan. Saudara, kemurahan hati gak cuma berbicara mengenai uang. Uang itu salah satunya. Tapi kemurahan hati juga berbicara membagikan diri kita kepada orang lain. Waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, ide. Membagikan kata-kata yang membangun, kata-kata yang manis, kata-kata yang menyegarkan. Itu semua termasuk di dalam kemurahan hati. Nah, Amsal 11 ayat 24-25 berkata demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Gak masuk akal kan, saudara? Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, ini yang dimaksud dengan paradoks. Paradoks itu artinya pernyataan yang bertolak belakang, yang seakan-akan kontradiktif. Harusnya kalau orang menyebar harta ya, dia semakin sedikit atau semakin miskin. Yang menghemat, hemat itu gak gampang ya, saudara. Yang menghemat harusnya makin banyak hartanya, tapi di sini bilang yang menghemat itu yang akan selalu berkekurangan. Ini yang dinamakan dengan paradoks. Nah, paradoks itu artinya bertentangan, tapi adalah sebuah kebenaran. Itu benar-benar terjadi. Bahwa kalau kita melepas, kita akan menerima. Kalau kita justru menahan, ya, justru kita akan berkekurangan atau diambil daripada kita. Nah, kemurahan hati ini, ayat yang barusan kita baca, mengandung sebuah janji yang untuk diambil perlu yang namanya iman. Siapa yang gak perlu iman? Karena tertulis kalau kita menyebar, kita akan menerima. Perlu keberanian untuk melakukan dan perlu percaya sama firman Tuhan. Dan kemurahan hati gak cuma berbicara mengenai banyak atau sedikit, atau cuma sekedar memberi biasa, tapi kemurahan hati itu muncul daripada sikap hati atau dari pikiran yang sudah maju atau pikiran yang mengalami terobosan. Karena itu Amsal 11 ini menantang kita untuk mengalami terobosan pikiran. Bahwa yang memberi akan diberi, yang memberi justru akan ditambah daripadanya. Tuhan mau kita mengalami perubahan pikiran. Pada hari ini saya berdoa Roh Kudus membantu kita supaya kita dapat perubahan pikiran, perspektif yang baru, sikap hati yang baru, dan kita belajar tentang kemurahan hati. Nah, saudara, paradox of generosity.
ada buku yang ditulis juga judulnya adalah The Paradox of Generosity. Ditulis oleh Christian Smith dan Hilary Davidson. Nah, buku ini tertulis bahwa giving we receive, grasping we lose. Kalau kita memberi justru kita menerima, menggenggam kita justru kehilangan. Nah saudara, buku ini bukan buku rohani. Tapi buku ini adalah buku riset atau buku sosiologi. Ya, riset ini dilakukan bertahun-tahun terhadap ribuan orang, diteliti bagaimana cara mereka give and take di dalam kehidupan. Bahwa ada orang-orang yang memberi banyak, justru mereka pada akhirnya juga mendapatkan kembali. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, kesimpulannya kemurahan hati di sini juga sama dengan firman Tuhan yang tadi kita baca, bahwa bersifat paradoks, kontradiktif, yang suka berderma menerima kembali. Bukan cuma hal uang, tapi di dalam hal segala area dalam kehidupan kita, saat kita memberi maka kita akan diberi balik. Nah saudara, adalah sangat luar biasa bahwa teori ini atau riset ini justru mendukung firman Tuhan. Itu yang saya suka. Karena pengetahuan segala sesuatu itu juga berasal dari Tuhan. Makanya harusnya pasti sejalan saudara. Ya. Nah dari buku ini dia bilang bahwa orang-orang yang suka memberi justru hidupnya lebih bahagia, kesehatannya lebih baik daripada orang-orang lain, menemukan tujuan kehidupan, ya, mereka ketemu their purpose of life. Dalam tingkat depresi dan stres, mereka mempunyai mental yang lebih sehat daripada orang lain, dan karakter kepribadian mereka lebih maju daripada orang-orang lain. Sayang riset ini baru dilakukan di zaman seperti ini, saudara. Padahal 2000 tahun yang lalu Allah Bapa sudah bilang di pada firman-Nya, ya, bahwa yang memberi akan diberi, dan justru yang memberilah adalah di dalam posisi yang lebih untung. Karena itu saya bisa bilang saudara bahwa saat kita memberi bukan hanya kita menolong orang lain, tapi kita juga sedang membantu atau menolong diri kita sendiri. Amin saudara, sampai sekarang mungkin susah kita untuk terima. Yang kita masa harus memberi terus, nanti kita kekurangan. Tapi begitulah firman Tuhan menantang iman kita saat ini. Nah saudara, mari kita baca Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Firman Tuhan bilang, kalau kamu menjadi seorang penabur, takaran yang kamu dapat itu adalah sesuatu yang baik, yang dipadatkan, dan juga yang tumpah melimpah keluar. Yang baik tentu adalah sesuatu yang baik di mata Tuhan. Ya, kadang kita memberikan sesuatu, kita dapat yang lain. Mungkin Tuhan bilang, saat ini yang baik adalah kesehatan, maka aku tambahkan kesehatan kepada kehidupanmu. Yang baik itu adalah yang baik di mata Tuhan. Dan yang dipadatkan. Dipadatkan itu maksudnya padat gitu loh saudara. Ada kualitasnya. Ya, kayak kalau kita pergi makan sendok nasi ya di mangkok, itu benar-benar padat. Itulah yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang suka memberi. Dan yang tumpah, sesuatu yang kelimpahan, sesuatu yang berlebih. Ya, itulah yang disediakan Tuhan kepada orang-orang yang suka menabur. Nggak cukup cuma 1-2 kali, tapi harus terus-menerus sampai itu menjadi gaya hidup kita. Jadi generosity adalah menolong orang lain dan diri kita sendiri. Generosity memerlukan iman. Dan generosity perlu ada dalam kehidupan kita karena kita mau seperti Allah Bapa. Nah saudara, ada 3 tipe orang di dalam memberi. Ada 3 tipe orang dalam memberi. Orang yang memberi dari kecukupan, orang yang memberi dari kelimpahan, dan juga orang yang memberi daripada kekurangan. Nah kalau orang yang memberi daripada kelimpahan, dia punya banyak, tentu gak ada masalah. Dia bisa memberikannya. Tapi pada kenyataannya di zaman seperti sekarang, walaupun orang punya banyak, tapi masih saya ketemukan banyak orang pelit.
Dan memberi dari kecukupan perlu yang namanya pengorbanan. Karena sebenarnya sesuatu itu hanya cukup buat diri kita sendiri, tapi kita beri juga kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah memberi dari kekurangan. Gak cuma ada pengorbanan, tetapi ada tindakan kasih yang mengalir dari dalam keluar. Nah saudara, mungkin saudara sampai sini bisa pikir dulu kehidupan kita sekarang, lifestyle kita, dari mana yang kita banyak lakukan? Dari yang kelimpahan, kecukupan, atau kekurangan? Simpen dulu pikirannya, nanti kita akan balik ke sini lagi. Nah sekarang saya mau ajak kita baca sebuah perumpamaan di dalam Alkitab yang akan membantu kita mengerti tentang generosity. Mari kita baca Lukas 10 ayat 30 sampai ayat 35. Jawab Yesus ayat 30. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Nah saudara perhatikan bahwa imam gak peduli, orang Lewi gak peduli, tapi orang Samaria ini tergerak hatinya oleh belas kasihan. Nah saudara, sedikit konteks bahwa yang pergi dari Yerusalem ke Yeriko itu adalah orang Yahudi. Dan orang Yahudi ini berseteru dengan orang Samaria. Orang Yahudi ini gak suka sama orang Samaria. Karena mereka menganggap orang Samaria itu blasteran atau bukan darah murni. Ya, orang Samaria itu adalah campuran daripada orang Yahudi dan bangsa Asyur. Bangsa Asyur itu yang dulu menjajah Israel di bagian utara, saudara. Nah orang Yahudi gak suka sama orang Samaria. Saking dia gak suka, kalau dalam perjalanan mereka orang Yahudi gak bakal mau lewat Samaria. Walaupun harus memutar ke kiri ke kanan, yang penting mereka gak ketemu sama orang Samaria. Begitu gak sukanya mereka sama orang Samaria. Ya, jadi konteks historinya adalah seperti itu, saudara. Nah, kalau kita lihat di sini, saya garis bawahi adalah tergeraklah hatinya orang Samaria ini oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya. Ya, saya bisa lihat bahwa imam dan Lewi itu walaupun mereka banyak melakukan aktivitas agama, mereka banyak menyembah Tuhan, tapi mereka gak tergerak pada saat itu. Nah hati yang tergerak adalah hati yang lembut. Hati yang bisa tergerak menolong orang lain adalah hati yang sehat. Karena itu saudara, generosity atau kemurahan hati memerlukan kondisi hati yang sehat. Saya ulangi, ini adalah poin yang pertama. Generosity atau kemurahan hati memerlukan kondisi hati yang sehat, atau saya boleh bilang yang bersih, saudara. Seperti orang Samaria ini. Mudah tergerak hatinya. Nah, perhatikan kehidupan kita. Di saat kita mulai pelit, di saat kita mulai tidak mau berbagi, kita diminta waktunya, enggak deh, enggak ada waktu. Waktu kita, kamu tolong bantuin dong ini. Enggak deh, males. Saya juga ada urusan saya sendiri. Saya mesti ke sini, saya mesti ke sana. Kamu minta tolong orang lain aja deh. Nah saudara, saat kita seperti itu, mungkin kita memang ada agenda, saudara, seperti imam dan Lewi tersebut. Tapi lewat cerita ini mari kita belajar melihat hati kita dan ngecek hati kita. Apakah hati kita itu lembut, apakah hati kita bersih, atau hati kita justru keras atau sudah cemar, saudara. Karena kemurahan hati timbul daripada hati yang mau berbelas kasihan.
Dan hati yang keras sehingga tidak bisa melakukan hal seperti itu. Firman Tuhan di Amsal 4 bilang seperti ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar apa saudara? Kehidupan. Hati yang benar akan memancarkan kehidupan keluar. Nah, kehidupan ini apa artinya saudara? Saat kita ada orang yang membutuhkan dan kita mau menolong dia, maka ada yang keluar daripada diri kita, ada sebuah kehidupan yang keluar yang kita share kepada orang itu. Nah, mungkin saudara punya banyak ya. Mungkin saudara yang dari kelimpahan secara material, buat saudara uangmu atau barangmu gak ada artinya. Tapi bisa jadi buat orang yang menerima, yang sedang membutuhkan, itu adalah kehidupan. Itu adalah kehidupan yang berharga buat diri mereka. Ya saya punya banyak waktu. Ya diminta waktu gak masalah lah. Ya ini saya berikan waktu buat orang ini. Saya temenin orang ini. Saya temenin istri saya belanja. Saya temenin teman saya yang sedang kesusahan. Buat saya gak ada masalah. Tapi buat orang yang sedang membutuhkan, itu adalah kehidupan buat diri mereka. Karena itu di dalam generosity harus ada yang inside out keluar. Maka itu hati itu harus benar. Lihat apakah hatimu keras atau cemar. Raja Daud pernah satu kali mengeraskan hatinya dan hatinya sedang cemar karena dia sedang berzinah dengan Batsheba. Sehingga dia harus dia memutuskan membunuh Uzia. Tidak ada belas kasihan yang keluar daripada hatinya Daud waktu itu. Berapa banyak dari kita yang kalau kita lihat hati kita justru yang keluar itu adalah, itu kan punya saya. Itu saya yang dapetin loh capek-capek. Itu milik saya, kenapa saya harus berbagi? Nah, hati-hati kalau kita sudah sampai pada keadaan seperti ini, saudara. Hati yang bersih akan mengakibatkan pikiran yang bersih. Pikiran yang sehat akan menghasilkan tindakan yang benar, yaitu generosity. Segala sesuatu mengalir daripada hati kita. Ini adalah koreksi untuk kita semua. Apakah hati kita keras atau hati kita sudah kotor dengan yang namanya materialisme? Saudara, hati yang bersih dan pikiran yang sehat akan bisa berpikir seperti ini. Bahwa kita tahu segala sesuatu adalah milik Tuhan. Tidak ada satupun di dunia ini yang kita miliki. Laptop ini mungkin benar saya yang beli. Tapi kemampuan untuk beli datang dari Tuhan. Baju ini yang pakai cuma saya. Tapi ini juga datang daripada Tuhan. Orang yang mengerti ini pasti tidak akan ragu-ragu untuk sharing dia punya kehidupan dengan orang lain. Lahir daripada hati yang bersih. Nah, yang kedua saudara, imam itu punya agenda. Lewi itu punya agenda, mereka sibuk. Orang Samaria ini juga sedang berbisnis mungkin. Dia perlu menuju ke satu tempat. Tapi dia sengaja, saudara, dia turun dari keledainya, dia sengaja, dia tahu resikonya, mungkin dia punya perjalanan akan terhambat, bisnisnya akan terhambat. Dia sengaja, dia tahu resiko itu dan dia mau menolong orang yang luka-luka itu. Karena itu saudara, poin yang kedua, generosity atau kemurahan hati itu harus disengaja. Bukan cuman saya bilang, ya saudara baiknya bermurah hati. Enggak. Saya bilang, saya harus melakukan kemurahan hati terhadap orang-orang. Justru kalau ada kesempatan kita harus melakukannya dengan sengaja. Semua orang punya agenda. Kalau segala sesuatu gak disengaja, gak intentional, maka itu gak bakal pernah terjadi dalam kehidupan kita. Saat kita, udahlah saya gak mau kasih dah. Saya simpen aja buat diri saya sendiri. Enak saya bisa istirahat di rumah. Ngapain bantu orang? Saya bisa tabung itu buat diri saya. Dia kan juga ada keluarga. Dia bisa pinjem dong ke sana sini, gak usah ke saya gitu. Saat kita memutuskan untuk menahan, ya, saya mau bilang saudara, bahwa sebenarnya kita sedang mengubur kesempatan untuk mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Saat kita menahan untuk kita tidak mengeluarkan sesuatu dari kehidupan kita, kita sedang mengubur kesempatan menabur sesuatu yang berharga
di dalam kehidupan orang lain. Nah, kehidupan orang lain ini dilihat sama Tuhan begitu berharga. Tapi kadang-kadang kita melihat kehidupan orang lain, nggak berharga. Tapi Tuhan melihat kehidupan orang lain itu, manusia itu adalah dikasihi, dihargai. Begitu mahal. Sehingga kita kehilangan kesempatan untuk menabur sesuatu di tanah yang terbaik sebenarnya. 1 Timotius 6 ayat 9-10 berkata demikian. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, uang itu netral. Uang itu gak salah. Uang itu dibutuhkan. Yang salah itu kalau kita cinta sama uang. Saya bukan bilang salah ya. Tapi adalah bodoh kalau kita cinta uang. Karena uang itu gak bisa balik cinta sama kita. Kalau kita cinta uang, kita menjadikan uang itu sebagai seorang tuan dalam kehidupan kita. Dan saya mau beritahu bahwa uang itu tuan yang gak baik. Uang itu hamba yang baik. Dipakai, dikendalikan oleh kita untuk melakukan sesuatu yang berguna buat diri kita sendiri maupun buat orang lain atau buat komunitas. Beberapa orang yang cinta uang, kerja, banting tulang, mati-matian. Pikirannya cuma duit terus. Wah, ada kesempatan gak boleh kelewatan ya. Lembur. Salib sini, salib sana, yang penting duit. Yang penting cuan. Tapi firman Tuhan paradoks, berkata sesuatu yang bertentangan tapi adalah kebenaran. Bahwa yang mengejar uang justru ujungnya adalah keruntuhan, kebinasaan. Dan karena uang banyak orang menyiksa dirinya. Buat apa punya banyak, tapi dirinya tersiksa dengan berbagai-bagai duka. Nah, untuk lepas dari ini kita harus sengaja memberi. Dengan kita memberi sesuatu, kita sedang memutuskan rantai yang mengikat kita, saudara. Nah, rantai ini gak pengen diikat kepada murid-muridnya Yesus. Makanya dia bilang di Lukas 10 ayat 1 dan 4. Dia bilang begini. Setelah itu Tuhan memilih 70 pengikut lagi. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahului dia ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Nah, ayat 4. Yesus bilang bahwa jangan membawa dompet atau kantong sedekah ataupun sepatu. Jangan berhenti di tengah jalan untuk memberi salam kepada seorang pun juga. Jangan bawa dompet, jangan bawa kantong sedekah katanya. Jangan minta-minta. Kenapa Yesus bilang itu? Saya pikir uang mah gak ada masalah dong. Orang mau pergi pelayanan, dibutuhkan akomodasi, dibutuhkan biaya. Tapi pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita adalah dia mau murid-muridnya mengandalkan kuasa Roh Kudus. Dia mau murid-muridnya tidak terikat oleh uang. Dan dia gak pengen sedekah itu menjadi tuan di dalam pelayanan mereka. Karena itu saudara, mari kita hancurkan rantai materialisme dengan kita memberi dengan rajin dan memberi dengan sengaja. Sengajalah memberi untuk sesuatu yang wajib terlebih dahulu. Itu yang pertama. Sudah harus bayar pajak, jangan tipu-tipu. Sudah harus bayar denda, jangan kabur. Yang wajib apa? Perpuluhan, 10% adalah milik Tuhan, itu wajib. Setelah saudara udah berhasil punya lifestyle memberikan yang wajib, maka saudara harus sengaja memberikan yang sesekali. Itu yang dinamakan dengan offering atau sedekah. Sampai akhirnya saudara naik level ke level 3, level yang terakhir. Yaitu saudara sengaja memberi dalam segala keadaan kepada siapapun tanpa pandang yang aneh-aneh atau dengan syarat saudara. Itu yang namanya penabur. Yang selalu memberikan sesuatu dengan sengaja kapanpun dan apapun situasinya. Amin saudara. Sampai sini saudara belajar banyak. Dan satu poin terakhir saudara yang akan membukakan mata kita semua. Sudah membukakan mata saya. Yaitu poin yang terakhir adalah generosity atau kemurahan hati tidak boleh tergantung keadaan. Dalam segala musim kehidupan kita harus bisa
memberikan a part of our life, a part apa yang kita miliki kepada orang lain. Nah saudara tadi ingat saya ada kasih 3 tipe orang dalam memberi. Orang yang memberi dari kelimpahan, kecukupan, dan kekurangan. Nah artinya seperti ini saudara. Kalau kita sambungkan dengan orang Samaria yang baik hati ini, menurut saya orang Samaria ini melakukan ketiga-tiganya. Orang Samaria ini memberi dari kelimpahannya. Terbukti bahwa uang bukan masalah. Dia kasih 2 dinar kepada pemilik penginapan, dia pakai minyak anggur mengobati lukanya. Dia bilang, kalau 2 dinar gak cukup, nanti saya balik lagi, saya akan bayar. Uang gak ada masalah buat orang Samaria ini, makanya dia memberi dari kelimpahannya. Dan orang Samaria ini juga memberi dari kecukupannya. Karena kalau saudara ingat cerita tadi, ada sesuatu yang hanya cukup buat dirinya sendiri, yaitu keledainya. Keledainya itu cuma 1. Cukup untuk diri sendiri. Tapi dia ambil orang itu, dia taruh ke keledai dan dia harus jalan kaki. Saya gak tahu berapa jauh ke penginapan saudara. Tapi dia memberi dari kecukupan. Dia sudah melakukan pengorbanan. Mungkin pengorbanannya tidak besar, tapi dia sudah melakukannya. Dia sudah memberi dari kelimpahan, dia sudah memberi dari kecukupan. Dan menurut saya, dia juga memberi dari kekurangannya. Ingat kekurangannya tadi, ada pengorbanan dan harus ada kasih. Kalau nggak bisa dilakukan. Ya, dari mana kita dapati ini? Saudara ingat tadi konteks yang sudah saya ceritakan bahwa orang Samaria ini direndahkan. Orang Samaria ini dipandang sebelah mata. Orang Samaria ini nggak dianggap sama orang Yahudi. Mungkin dianiaya, mungkin dicaci maki saudara. Waktu dia lihat orang ini luka, dia langsung tahu ini orang yang merendahkan kaumnya. Ini orang yang pandang saya sebelah mata. Ini orang yang gak anggap saya ada di tanah Israel. Ya, tapi dia tergerak oleh belas kasihan. Ada sesuatu yang steering atau ada sesuatu yang driving di dalam hatinya dia dan bilang untuk tolong orang ini. Makanya dia bantu orang ini. Dia singkirkan semua perasaan, dia singkirkan semua harga diri, dia berkorban luar biasa. Gak bakal bisa saudara singkirkan perasaan, singkirkan harga diri kalau gak ada kasih di dalamnya. Dia dalam hal ini dia berada dalam posisi yang kurang, tapi dia menolong orang ini. Dia mengambil keputusan, saya tolong orang ini. Walaupun orang ini saat dia sadar, dia gak bakal bilang terima kasih kepada saya. Orang Samaria memberi dari kelimpahan, kecukupan, dan kekurangan. Ini adalah pesan buat kita semua saudara dari Tuhan. Bahwa apapun situasi kita, no excuse untuk kita tetap bermurah hati. Untuk kita tetap memberi kepada orang yang membutuhkan. Mulai dari mana? Mulai dari sesuatu yang limpah dulu dari kehidupan saudara. Mungkin saudara punya limpah tenaga banyak. Pikiran, ide, doa. Jangan tahan itu. Berikan kepada orang lain. Doakan orang lain. Sumbang energimu, tenagamu dari yang limpah. Maju kecukupan. Sampai dari yang kekurangan. Juga kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya beri ini kepada orang lain. Karena saya beriman. Bahwa saat saya memberi, Tuhan akan menggantikannya. Dan saya akan tambah banyak, karena itu saya akan memberi lagi lebih banyak, saudara. Tujuan kita memberi itu bukan untuk investasi. Tuhan itu gak bisa dimanipulasi, saudara. Justru waktu kita memberi, kita percaya Tuhan balikan 2 kali lipat. Karena itu di masa selanjutnya kita bisa memberikan yang lebih banyak lagi. Tuhan kasih janji ini, paradoks ini buat kita semua. Supaya kita terus memberi. Dan dalam kita memberi yang terus lebih banyak. Seolah-olah tuh kita sedang berlomba sama Tuhan. Tuhan, saya tolong orang ini walaupun saya sedang kurang. Saya beri dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya saya gak akan kekurangan, saya kasih. Dan Tuhan balikan 2 kali lipat. Lalu saya bilang lagi sama Tuhan, Tuhan ada lagi yang membutuhkan. Kali ini saya sudah punya 2, kemarin 1, saya kasih lagi 2 kepada orang. Tuhan kasih lagi 4, terus-terusan berlomba. Sehingga Tuhan lihat kita, wow,
penabur yang luar biasa. Sama seperti Allah Bapa. Amin saudara. Saudara, untuk menutup, saya ada sebuah cerita yang sangat menyentuh hati saya saudara. Cerita ini baru beberapa minggu terakhir saya nonton di YouTube dokumenterinya. Sampai kemarin malam saya masih lihat kembali dan saya masih terharu saudara sama ceritanya. Saudara, jadi baru gak lama ini ada seorang guru di India, di kota Paritewadi. Guru ini namanya Ranjit Singh Disale, ya, kita panggil Disale aja. Dia baru menang 1 juta US dollar, saudara. Dia ikut perlombaan yang diselenggarakan oleh yayasan di UK, ya, dan oleh UNESCO juga. Ngadu seluruh perkumpulan guru di seluruh dunia, ada finalisnya, dan yang juara 1 itu dapat 1 juta US dollar dan dia menang saudara. Dan apa kisah di baliknya itu? Jadi Disale ini dia datang ke kota Paritewadi itu di 2009 dan dia begitu sampai ke sekolah, dia profesi ada guru, dia lihat di tempat sekolahnya dia isinya semua itu binatang-binatang sudah dipakai untuk beternak. Ya, tapi dia nggak menyerah di dalam pendidikan. Ya, dia passionnya adalah untuk memberikan pendidikan terbaik kepada teenagers yang perempuan, saudara. Murid-muridnya itu adalah perempuan. Kenapa perempuan? Karena pada saat itu di India itu tidak populer edukasi untuk perempuan. Dianggap bahwa perempuan nggak usah lah sekolah tinggi-tinggi, gitu. Dan bahkan satu hal yang membuat hati dia terluka itu adalah murid-muridnya dia di umur 12-13 itu sudah harus dinikahi saudara sama orang-orang laki-laki yang mungkin berumur 40, berumur 30, sudah menjadi tradisi di sana bahwa udah gak perlu sekolah, ya, value-mu udah nikah aja sama orang, seperti itu. Dan karena itu saudara, guru ini pergi ke keluarga-keluarga di kota tempat dia tinggal. Dia belajar banyak bahasa dialek di sana untuk berbaur dengan masyarakat di sana. Dan dia pelan-pelan dari 2019 sampai sekarang saudara, dia mencoba melobi, dia coba menjelaskan tentang pendidikan kepada keluarga-keluarga di sana. Dan akhirnya dia berhasil mengubah tradisi umur 12-13 perempuan dinikahkan. Sehingga perempuan di kota itu semua punya satu mindset yang baru. Orang tuanya mendukung juga untuk memperoleh pendidikan yang tinggi untuk perempuan-perempuan itu, saudara. Nah, dia menang karena hal ini dan dia dapat 1 juta dolar. Waktu diwawancara, saudara, ditanya seperti ini. Apa yang kamu mau lakukan 1 juta dolar ini? Saudara, waktu saya dengar jawabannya, saudara, saya pikir dia kayak Yesus loh. Ya, mungkin dia kayaknya sih gak kenal Tuhan ya. Namanya juga di India ya. Tapi kemurahan hatinya genuine, saudara. Orang Kristen harus belajar sama dia. Waktu ditanya, kamu 1 juta mau buat apa? Dia bilang, 50%-nya lagi saya sudah kasih ke finalis lain dari berbagai macam negara supaya mereka bisa memajukan pendidikan di tempat mereka. Wow, saya bilang 50% itu besar sekali, sudah 500.000 US dollar. Ya mungkin masih ada ya orang bisa begitu. Lalu di interview lagi ditanya, sisa 50%-nya lagi, 500.000 sisanya lagi mau diapain? Ini yang bikin saya terharu saudara, dan dia bilang bahwa setengah dari 500.000 itu saya akan invest di kota ini dan di kota-kota sekitarnya membangun infrastruktur pendidikan buat orang-orang yang tidak mampu. Wow, saya bilang, oke. Saya tepuk tangan lah buat dia ya. Sisanya ya udah pakailah buat kehidupanmu. Saya yakin kehidupanmu juga gak lebih baik, saya pikir. Karena selama dia dari 2009 sampai sekarang, dia pakai gaji dia untuk bayarin uang sekolah murid-muridnya juga, saudara. Saya pikir udah saatnya kehidupannya berubah. Tapi dia bilang sisa uangnya itu dia sumbangkan, dia bikin satu project dengan guru-guru di berbagai negara yang perang, Iran, Irak, Palestina, supaya
memajukan pendidikan dan mencapai 50.000 students di negara-negara yang perang across the border, saudara. Dia tidak menerima apa-apa. Dia terima sesuatu yang di luar ekspektasi, yang padat, yang baik. Tapi dia berikan lagi kepada komunitas. Nah, saya nggak tahu untuk orang seperti ini Tuhan akan berbuat apa. Saya yakin janjinya ya dan amin. Dan Tuhan lihat ke dalam hati kita masing-masing. Semoga lewat firman Tuhan hari ini kita semua belajar bahwa kita harus belajar memberi apapun keadaan kita. Itu adalah kehendak Tuhan dan Tuhan pengen kita sama seperti Dia yang adalah murah hati. Ingat, saat kita menolong, kita akan ditolong. Saat kita memberi, kita akan dapat lebih banyak. Saat kita dapat lebih banyak, marilah kita memberi lagi lebih banyak. Itulah keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya belajar banyak, dan semoga saudara juga belajar banyak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.